Dok, kok bisa saya mengalami pengapuran? Kan usia saya baru 40, kan saya sudah minum susu banyak, padahal saya nggak ada keturunan pengapuran. Permasalahannya adalah pengapuran ini tidak dapat disembuhkan, namun pengapuran dapat diantisipasi agar kondisinya tidak semakin berat. Kita harus tahu, pengapuran akan terjadi pada setiap orang. Pengapuran disebabkan karena satu proses degeneratif. Dalam definisi yang paling mudah, wear and tear. Kalau satu sendi dipakai, maka suatu saat dia akan mengalami satu proses pengapuran. Maka pengapuran adalah satu hal yang wajar dan natural. Pengapuran akan banyak terjadi di sendi yang memberikan tumpuan tubuh. Pertama, lutut. Ya, kita sering dengar orang tua kita atau orang yang usia lanjut pasti mengalami pengapuran pada lututnya. Kedua, panggul kita. Yang ketiga, tulang belakang. Karena tulang belakang bagaimanapun juga akan menumpuk keseluruhan tubuh kita. Yang terakhir, tulang belakang bagian atas yaitu leher. Itu adalah pengapuran yang sangat mungkin terjadi di sendi. Permasalahannya adalah pengapuran ini tidak dapat disembuhkan. Namun pengapuran dapat diantisipasi agar kondisinya tidak semakin berat. Karena kalau kondisinya semakin berat, mungkin Anda membutuhkan tindakan pembedahan untuk mengganti sendi tertentu. Misalnya sendi lutut harus dilakukan penggantian sendi. Sendi panggul harus dilakukan penggantian sendi. Saya pengapuran, berarti saya harus minum susu dong, dok? Sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendasar antara pengapuran atau osteoartritis dengan osteoporosis. Osteoartritis berarti permasalahannya adalah di sendi. Jadi tulang dengan tulang berdekatan, menempel, itu membentuk satu sendi. Sendi bahu, sendi leher, sendi panggul, sendi lutut, sendi kaki, dan semua yang lain nanti. Itu adalah sendi. Osteoporosis, permasalahannya adalah di tulangnya. Jadi tulangnya yang akan mengalami satu proses pengeroposan tulang. Bedanya adalah ketika yang terjadi masalah adalah di tulang, tulangnya keropos, dia tidak akan menimbulkan keluhan nyeri atau jarang sekali menimbulkan keluhan nyeri karena masalahnya adalah tulang. Namun beresiko jika Anda tiba-tiba terjatuh. Kita bisa bayangkan ketika tulang paha ini keropos, terjatuh, maka akan menimbulkan patah tulang. Namun pengapuran tidak akan menimbulkan patah tulang. Namun pengapuran menimbulkan keluhan nyeri. Jadi kita bedakan antara osteoporosis dan osteoartritis. Lalu susu untuk kemana? Susu, kalsium, vitamin D itu adalah untuk osteoporosis, bukan ke osteoartritis. Maka meskipun Anda sudah mengkonsumsi banyak susu, bukan berarti terbebas dari osteoartritis. Tetap suatu saat kita akan terkena osteoartritis, tergantung di sendi mana yang kita akan sering pakai. Osteoartritis dapat dicegah dan dapat dicegah progresivitasnya agar tidak semakin berat dengan cara memproteksi sendi Anda. Proteksi sendi seperti apa, dok? Misalnya, ketika kita banyak melakukan aktivitas duduk di bawah atau berjongkok, maka kita proteksi sendi dengan mengurangi pembebanan ke lutut kita, contohnya dengan memberikan tumpuan pada tangan kita ketika kita akan berdiri. Itu adalah salah satu cara kita untuk memproteksi sendi. Atau ketika Anda sudah didiagnosa dengan pengapuran, pemberian atau penggunaan knee decker itu dapat memproteksi sendi. Meskipun jangan digunakan dalam waktu yang lama. Atau juga kita bisa melakukan proteksi sendi dengan satu hal yang sangat penting, yaitu exercise atau latihan. Kita ambil contoh adalah sendi lutut. Sendi lutut adalah sendi yang paling sering mengalami pengapuran. Ya. Jadi secara teori, di atas usia 50, sendi lutut akan mengalami pengapuran. Lalu, kalau otot paha kita kuat, di depan ada otot yang kita sebut sebagai otot quadriceps, di belakang ada otot hamstring. Ketika otot kita bagian depan maupun bagian belakang ini kuat, dia akan menyerap beban tubuh kita sebelum dibebankan ke lutut kita. Namun sebaliknya,
Ketika otot kita tidak kuat, 45% sampai dengan 60% beban tubuh kita akan bertumpu kepada sendi lutut. Kita bisa bayangkan, akan lebih mudah dia mengalami pengkapuran. Yang terakhir yang penting selain exercise adalah pengaturan dan pengontrolan berat badan. Sendi akan menumpu berat badan tubuh kita, sehingga ketika berat badan kita meningkat, dia akan memberikan pembebanan yang berlebihan baik kepada sendi, pinggang, panggul, dan lutut kita. Sehingga proses pengkapuran akan semakin cepat terjadi dan akan sangat sulit untuk dicegah progresivitasnya. Nyeri, itu adalah nyeri. Yang kedua, bisa terjadi pembengkakan, kemerahan, kemudian rasa nyeri, pembengkakan sendi, gangguan geraknya, yang terutama dirasakan di pagi hari ataupun ketika udara dingin. Yang juga menjadi keluhan adalah kita sebut krepitasi atau bunyi kretek-kretek. Banyak pasien datang, "Dok, kalau naik tangga, lutut saya berbunyi dok, kretek-kretek." Nah, itu adalah salah satu tanda pengkapuran. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui apa itu pengkapuran atau osteoartritis, apa saja gejalanya, bagaimana cara mengantisipasinya, dan bagaimana cara mencegahnya, kita dapat melakukan satu proses pencegahan sehingga pengkapuran meskipun terjadi tidak akan mengganggu aktivitas dan produktivitas Anda. Namun setelah mengkonsumsi obat, melakukan exercise, mengurangi pembebanan ke lutut, mengatur berat badan, keluhan masih ada, atau bahkan bunyi krepitasi atau krek-kreknya semakin meningkat, jangan ragu untuk datang ke dokter untuk dilakukan satu proses pemeriksaan yang lebih lanjut, apakah dibutuhkan ronsen, USG, atau MRI untuk memastikan bahwa pengkapuran tidak terlalu berat pada sendi Anda. Sekian pembahasan mengenai pengkapuran dan bagaimana cara mengatasinya. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa pada konten berikutnya.